Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu lebih dari segala sesuatunya. Dan kami serahkan dua insan yang Engkau kasih, Nathanael Septian Aji Seto Wicaksono dengan Yesi Nardiana. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru. Terlebih dahulu mereka datang kepadamu, biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami mau serahkan pemberkatan nikah ini sepenuhnya dalam pimpinan-Mu Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan, bekali juga mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah pemberkatan nikah ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan pemberkatan nikah ini sepenuhnya bagi kemuliaan-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin.
Mari kita bersama-sama, kita akan naikkan satu pujian terima kasih Tuhan kepada mempelai berdua dan setiap kita yang hadir. Mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan yang dikasihi Tuhan, Nathanael Septian Aji Seto Wicaksono. Wah, ini namanya panjang. Dengan Yesi Nardiana. Anda berdua hari ini bahagia? Bahagia apa stres? Bahagia ya. Hari ini sudah dinantikan mempelai berdua dan juga dua keluarga. Semuanya sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Kenapa pernikahan selalu ada persiapan yang sedemikian? Karena pernikahan adalah sesuatu yang sangat amat penting, karena itu menentukan masa depan mempelai berdua. Sehingga maka semuanya direncanakan sebaik-baiknya. Bahkan dibutuhkan biaya yang cukup besar, ya. Ada pertemuan-pertemuan mempersiapkan semuanya, karena satu kerinduan supaya mempelai nanti di dalam membangun rumah tangga sungguh-sungguh diberkati dan bahagia. Selain itu, pemberkatan dan pesta pernikahan itu juga membawa nama kedua orang tua, ya. Nanti kerjanya dan sebagainya akan dipersiapkan sedemikian rupa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga itu satu hal yang sangat penting. Ya, saudara sekalian yang ada di tempat ini, kita semua tinggal dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Anda bahagia atau tidak bahagia, tidak terlepas daripada kehidupan rumah tangga. Demikian juga mempelai berdua, masa kecilmu bahagia atau tidak bahagia, tergantung rumah tangga orang tuamu. Kalau rumah tangga orang tuamu rukun, kemudian perhatian sama anak-anak, masa kecilmu bahagia. Setelah engkau dewasa, kau akan meninggalkan rumah tangga orang tuamu dan mulai bangun rumah tangga sendiri. Bagaimana kau membangun, dan nanti demikian juga anak-anakmu. Kalau kau membangun rumah tangga dengan baik, sesuai dengan firman Tuhan, kau rukun, harmonis, kemudian perhatian sama anak-anak, maka masa kecil anak-anakmu bahagia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pernikahan adalah rencana Tuhan dan semua yang direncanakan Tuhan untuk kebaikan umat manusia. Nah, oleh sebab itu saya ajak kita semua, mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan,
kalau kita sebagaimana adanya saat ini tidak terlepas daripada kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik dan Tuhan itu baik selama-lamanya Tuhan itu baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tentu ingin hidup itu bahagia. Maka seperti firman Tuhan yang saya tadi bacakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi kalau kita ingin hidup kita bahagia, rumah tangga kita bahagia, dalam seluruh aspek kehidupan kita benar-benar baik, maka miliki hati yang takut akan Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang sadar bahwa Tuhan itu ada Allah yang menciptakan dunia dengan segala isinya, dan Allah itu maha tahu, Allah maha hadir, Allah maha kuasa. Jadi segala apa yang kita lakukan Tuhan tahu, dan kita juga menyadari bahwa suatu saat kita pun kalau kita juga mengakhiri hidup ini, kita harus menghadap kepada Tuhan, menghadapi penghakiman Tuhan. Maka kalau orang takut akan Tuhan, maka dia menjauhi dosa, dia benci sama dosa. Saudara, yang membuat akibat kehidupan tidak bahagia adalah dosa. Nomor satu dosa, begitu melakukan dosa, pasti akan membawa dampak akibat dalam kehidupannya sendiri dan juga dalam keluarga. Maka saya ajak mempelai berdua, miliki hati yang takut akan Tuhan. Lalu kalau ingin hidup itu bahagia, Tuhan sudah memberikan petunjuk bagi setiap kita, dan ketika kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, selama kita ada di jalan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menyertai kita dan membuat hidup kita sungguh-sungguh diberkati dan bahagia. Oleh sebab itu dari gereja rindu setiap pernikahan itu benar-benar rumah tangga yang diberkati. Maka di gereja ada bimbingan pranikah, lalu juga ada konseling pranikah, semua mempersiapkan mempelai berdua, membekali mempelai berdua, supaya nanti bangun rumah tangga bisa bahagia, langgeng, dan membuat nama Tuhan dipermuliakan. Nanti di mana kalian berada, kalian tuh bawa nama Tuhan, ya, sehingga nanti kalau tinggal di satu tempat ya, RT RW-nya senang begitu, wah kedatangan rumah tangga yang baru, tapi rumah tangga yang rukun dan bahagia. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu dari gereja rindu supaya mempelai berdua dalam kehidupan rumah tangga diberkati Tuhan dan bahagia, maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, jadi salah satu koleksi buku Anda, tetapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Dibaca, direnungkan, dan dilakukan apa? Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Anda berdua setelah saling berkenalan, kemudian kalian saling pacaran. Nah selama pacaran, mempelai pria nama panggilan akrabnya siapa? Seto sama Desi, Yesi. Seto dan Yesi, ya. Ketika Seto kau pacaran sama Yesi, kau berdoa enggak, Tuhan apakah Yesi ini tulang rusukku? Lalu demikian juga Yesi, apakah engkau berdoa, Tuhan apakah Seto ini adalah pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, Anda berdua harus yakin dan percaya bahwa Tuhan mendengar doamu dan Tuhan menjawab doamu. Orang yang ada di sampingmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Tapi kalian juga menyadari, setiap manusia ada kelebihan, ada kekurangannya. Ada yang kamu sukai, ada yang tidak kamu sukai, tapi punya iman yang mantap, saya sudah berdoa, saya percaya Tuhan memberikan pasangan yang terbaik. Kalau sedemikian, gak usah cari yang lain, karena yang lain tidak baik, tidak terbaik saudara. Yang terbaik sudah ada. Oleh sebab itu, maka bangun rumah tanggamu. Dengan iman, dengan percaya, itu yang akan menolong Anda berdua menjalani hidup ini. Nanti dalam membangun rumah tangga, Tuhan izinkan ada tantangan, ada badai, tapi tetap dengan iman. Saya sudah berdoa, Tuhan tidak salah memberikan pasangan yang terbaik. Nah, saudara dikasih Tuhan, sekali lagi pernikahan itu menentukan hidup kita bahagia atau tidak bahagia. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua mendasarkan kehidupan rumah tangga dengan firman Tuhan di Ulangan pasal 28, sudah saya kasih batas. Nah, ini. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu
dan melakukan dengan setia segala apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Dan segala berkat ini akan datang dalam hidupmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Saudara, kalau kita ingin hidup bahagia, dan firman Tuhan sudah memberikan sebuah janji kalau kita mendengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu dengan setia melakukannya, maka Tuhan sendiri yang mengangkat, Tuhan yang mempromosikan, Tuhan memberkati segalanya. Seluruh aspek kehidupanmu diberkati, termasuk kesehatan, pekerjaan, keuangan, dan sebagainya. Lalu Tuhan juga berpesan di kitab Yosua pasal 1, Tuhan berpesan pada Yosua, supaya perjalanan Yosua ini berhasil, Tuhan mengingatkan pada Yosua, demikian juga saat ini firman Tuhan mengingatkan mempelai berdua. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi saudara, kalau kita ingin hidup kita berhasil, baik di dalam kehidupan rumah tangga, dalam keuangan pekerjaan kita, jangan lupa baca firman Tuhan. Dibaca, ya, bukan dibatin, tapi dibaca. Pada saat kita membaca, kita mengucapkan, maka firman Tuhan berkata, firman-Ku tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan firman Tuhan itu kekuatan Allah, pasti digenapi. Dan Tuhan berkata kalau kita benar-benar kita memperkatakan dan merenungkan, saat kita merenungkan artinya kita meresapi, kita menghidupi, kita mengimani, dan kita melakukannya, maka Tuhan sendiri berjanji. Maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Anda berdua ingin bahagia? Jangan lupa baca firman Tuhan. Alkitab diberikan bukan disimpan, tapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Saya mempelai berdua buka di pita yang merah. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Sudah satu saat Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang yang belajar agama. Dari hukum-hukum yang Tuhan berikan, mana yang paling penting? Maka jawab Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sudah dari firman Tuhan ini, Tuhan Yesus berkata, pada dua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, kalau diringkas hanya dua hukum ini saja. Jadi dalam hidup kita cukup pakai dua hukum ini menjadi standar dalam hidup kita. Jadi yang kita lakukan, kalau selama ada di dalam kebenaran firman Tuhan, maka itu adalah kita berjalan dalam kebenaran. Maka kita ada dalam perlindungan, penyertaan Tuhan, dan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Kita harus nyadari bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Firman Tuhan berkata semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Saya dan saudara adalah orang-orang berdosa. Tapi karena begitu besar kasih Allah, Allah sendiri datang ke dalam dunia. Semua yang lahir dari benih laki-laki, dari benih Adam, semua sudah jatuh dalam dosa. Mulai Adam sampai nanti manusia terakhir, semuanya sudah jatuh dalam dosa. Dan upah dosa adalah kematian. Maka jangan heran ya, kalau nabi-nabi, murid-muridnya Tuhan Yesus, rasul-rasul juga mati. Ya, karena mereka juga berdosa, tidak ada yang benar. Oleh sebab itu Allah sendiri, ya, karena kasihnya, maka firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Yesus datang ke dalam dunia dengan satu tujuan, yaitu menebus dosa kita. Dia bayar dosa kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Yesus yang tidak berdosa, tapi dia dibuat menanggung dosa seisi dunia. Dia nanggung dosa saya, nanggung dosa saudara sekalian. Dan ketika kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibenarkan dan kita diberi kuasa untuk menjadi umatnya, menjadi miliknya, dan menjadi anaknya. Jadi miliknya Tuhan Yesus. Jadi ketika Seto dan Yesi, kalau Anda sungguh-sungguh bertobat, pada hari engkau bertobat memberikan dirimu, maka pada hari itu Tuhan telah menjadikan kamu milik Tuhan.
namamu tertulis dalam buku kehidupan, sadarilah hidup saya sudah milik Tuhan, pasanganku juga milik Tuhan. Berarti pernikahanku milik Tuhan. Nanti kalau Tuhan memberikan anak, anak juga miliknya Tuhan. Nah, ketika kita nyadari seperti itu saudara, karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Pertama, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Jadi bagaimana kita mengasihi Tuhan? Firman Tuhan berarti kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan taat firman-Nya. Kita akan hidup seperti Kristus. Tuhan akan menolong kita. Tuhan itu Tuhan yang baik, saudara. Tidak mungkin kita bisa seperti Kristus. Tapi Tuhan memberikan Roh Kudus. Kalau kita sungguh-sungguh taat, berjalan bersama Roh Kudus, kita akan menjadi seperti Kristus. Ya, akan menjadi seperti Kristus. Dan ketika itulah yang Tuhan rindukan, setiap kita menjadi seperti Kristus. Nomor satu, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Kualitas hubunganmu itu menentukan kualitas kehidupan rohanimu. Jadi Seto dan Yesi, seberapa besar imanmu, seberapa besar kasihmu kepada Tuhan. Itu menentukan kualitas kehidupan rohanimu. Kalau kau Seto benar-benar, kalau kau cinta Tuhan, kau mengasihi Tuhan, maka engkau akan jadi suami yang mengasihi istri dan anak-anak. Kau akan jadi suami yang setia. Kau akan jadi suami yang berjuang untuk keluargamu. Kau akan jadi suami yang berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Dan kalau engkau kerja, kau jadi orang yang jujur. Demikian juga Yesi. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau akan jadi istri yang mengasihi suami dan anak-anakmu. Kau akan berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Engkau akan men-support suamimu, kau akan mendukung suamimu, kau akan mendoakan suamimu. Dan kau akan jadi istri yang setia. Kalau kau kerja, juga engkau akan jadi orang yang jujur. Karena kita takut akan Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Kalau hubungan kita dengan Tuhan beres, hubungan kita dengan sesama pasti beres. Sumber kasih adalah Tuhan. Ketika kita terus memiliki hubungan yang baik, biarlah kasih Allah mengalir dalam hidup kita. Ketika kita dipenuhi kasih Allah, kita bisa mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kita, saudara sekalian. Dan saudara, supaya kita bahagia dalam kehidupan rumah tangga, maka hukum yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Jadi Tuhan memerintahkan kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Siapa sesama kita? Ayo, siapa sesama kita? Ya, semua orang. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasihlah sesamamu. Ya semua. Jadi mereka yang nyakiti saudara, yang menfitnah, yang merugikan saudara, menipu, tetap mengasihi mereka. Bukan ngutuki. Anak Tuhan tidak boleh ngutuki. Anak Tuhan tidak boleh membenci. Anak Tuhan harus mengampuni kalau ada orang yang bersalah kepada kita. Karena Tuhan sendiri berkata, kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu di surga juga tidak mengampuni. Karena Allah mengampuni kita, Tuhan juga menghendaki kamu juga mengampuni orang lain. Sehingga kita tidak boleh punya musuh. Ya. Dan kasih itu juga demikian. Kalau kita baca di 1 Korintus 13, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya. Jadi kalau punya sakit hati, ada kemarahan, kebencian, harus dibuang, harus mengampuni. Dan itu yang membuat kita bisa hidup bahagia. Jadi apa yang Tuhan perintahkan selalu untuk kebaikan kita. Kasih sesamamu. Nah, sekarang suami istri itu dipraktekkan, dilakukan. Kalau ingin bahagia suami istri, ya kasih pasanganmu. Kasih itu tidak sekedar buah bibir, bukan sekedar ngomongan. Aku cinta kamu, I love you, go ini, aku tresno kamu. Bahasa Koreanya apa? Sarangi. Nah itu sarang burung, sarangi ya. Saudara ya, kasihlah sesamamu, kasihlah pasanganmu, cintai. Ya. Situ kamu cinta sama Yesi, kamu tahu kekurangannya, bisa nerima. Nah, itu yang penting, kasih itu nutupi segala sesuatunya. Ya, kalau sedang cinta, jatuh cinta ya, kalau ini sudah ketika mulai pacaran, pasti bapak ibunya ya, bapak ibunya Seto, orang tuanya Seto. Nah, pasti
Demikian juga orang tuanya Yesi, mesti tanya, ya mesti tanya. Sita itu ibunya tanya, ki sapa Dik? Ki siapa itu? Oh Yesi. Nah, terus Yesi gimana? Nah, mesti ngomongnya mesti baik-baik Bu. Pasti cerita, oh Yesi itu baik, ngomongnya gini bla 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 yang baik-baik saudara sekalian. Mesti baik-baik. Karena orang jatuh cinta itu cenderung bisa lihat sisi baiknya. Nah, banyak baiknya. Kalau dikasih pertanyaan, apa yang disukai dan tidak disukai, pasti yang disukai itu cepat sekali ngisinya. Wah cepat karena lagi cinta, jatuh cinta, lagi kasmaran. Wah itu semua yang baik bisa lihat. Nah, yang kurang baik itu bingung, apa ya yang kurang baik. Nah ketika Yesi juga dideketi, ya, mungkin yang deketi tidak cuma Seto, ada pemuda yang lain, ada enggak? Oh enggak ada. Oh ya kayak kepaksa nerima Seto. Enggak ya, pasti ya cinta pertama. Wah, saya dulu ya cinta pertama. Pacar saya, istri saya sekarang belum pernah pacaran. Saya ya belum pernah pacaran. Ketemu langsung cocok. Ya, jadi tidak ada kenang-kenangan yang lalu-lalu. Ya. Nah, Yesi ketika kamu dideketi pasti ibu ya tanya, itu siapa? Dik. Wah, itu namanya Seto. Lalu mesti tanya, anaknya siapa? Nah, maka jadi orang tua harus jadi benar-benar ya. Orang tua itu mewariskan apa? Memberikan warisan apa? Kalau jejak hidup orang tuanya baik, namanya baik, mewariskan nama baik. Ya. Kalau mewariskan nama baik, itu bagi anak-anak itu enak. Kalau mau kerja pun, kalau kebetulan dia kenal bapaknya, oh aku ngerti. Orang itu, oh aku bapaknya baik, wah anaknya pasti dikasih kerja, saudara. Lalu pacaran sama dengan demikian, oh itu anak dia, oh orangnya baik, aku seneng nek besanan dengan dia. Waduh, ojo karo kuwi wis iku hidupe karuan, aku malu. Nah, saudara, jadi orang tua juga seperti itu. Nanti besok kamu jadi orang tua ya. Kalau kamu jadi orang tua yang baik, anakmu besok itu jauh ya juga enak. Ketika dia nanti pacaran, dia seperti itu ya, mau minang atau apa, terus langsung kenal, oh mau besanan dengan dia. Nah, sudah dikasih Tuhan, rumah tangga itu penting, maka hiduplah sesuai firman Tuhan. Nah, kasih sesamamu ya, kasih pasanganmu. Ya. Seto, kamu cinta sama Yesi, kenapa kamu jatuh cinta sama dia? Oh, ya, Yesi baik, terus apa lagi? Cantik, apa lagi? Oh banyak, sampai rasa disebut banyak, pokoknya PKB ya. Nah, saya enggak mau tanya yang jelek. Nanti enggak Yesi, apa? Aku elek. Ya, kalau Yesi, kenapa kamu mau sama Seto? Oh sabar. Nah, terus apa lagi? Oh bijak. Dengar ya, jadi suami yang sabar. Nah, sabar. Jadi kalau kamu pulang kerja capek, lapar, terus ngomong sama Yesi, yes aku lapar, kamu masak apa? Aku ora masak apa-apa Mas. Ning lemari kae ning mie instan kowe masak dhewe ngono. Terus kayak gimana? Nah, sabar, ya enggak apa-apa, sabar ya. Ngomel reso, kowe dadi bojo keset yo. Wis maki-maki ya. Sabar ya. Nah. Lalu kalau Yesi kamu suka ya tadi baik ya. Semua baik kan? Ya. Jadi tadi enggak masak kan tetap sayang toh. Tetap baik tadi ya. Nah, kamu kalau kenapa kamu jatuh cinta sama Seto? Tadi sabar kok ya. Ya, oke. Kalau enggak dikasih duit gimana kamu? Ya jaluk no kasih ya. Ya. Cinta itu selalu memberi. Ya. Cinta pasti memberi. Seperti Kristus. Dia memberikan hidupnya bagi kita sekalian. Nah, kalau suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, kasih yang rela berkorban. Nah, sekarang saya uji ya, cintanya Seto sejauh mana? Kamu sudah kerja? Kan pasti dapat gaji, dapat hasil. Berapa sih yang kau berikan pada Yesi? Sebagian? Atau semua? Ya apa? Ya apa? Sebagian, 80%. Ya.
Yesi, kamu dikasih 80% tok gelem. Kamu jaluk semua atau mau dikasih 80%? Ayo, saya ngomong saiki, debat sekarang, padu saiki apa-apa. Karena salah satu masalah dalam keluarga itu masalah keuangan. Masalah keuangan seringkali memicu kehidupan rumah tangga bertengkar. Supaya tidak bertengkar, hendaklah suami istri itu terbuka. Ya. Terbuka itu menghindarkan salah paham. Tidak memberi kesempatan pada iblis. Lalu uang seringkali itu memicu masalah. Ya uang dijadikan satu. Dikelola bersama-sama. Firman Tuhan berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Jadi uang taruh di dalam kehidupan rumah tangga kalian. Dikelola bersama-sama, dinikmati bersama-sama. Jadi kalau sampai salah mengelola, ndak iso ngarani salah satu goro-doro kowe. Ndak iso wong dikelola bersama-sama, ditanggung bersama-sama. Itu yang paling baik. Tidak memberi kesempatan pada iblis. Dan itu juga menghindarkan kesalahpahaman. Dan juga menolong pasangannya tidak macam-macam. Sehingga menggunakan uang dengan benar, dengan baik. Karena seperti itu. Uang itu ya, kalau tidak hati-hati, uang itu akan bisa menjerat kita. Dan besok saudara sekalian kita dihakimi oleh Tuhan, uangmu itu nanti akan jadi jaksanya. Uangnya dipakai untuk berbuat ini. Uangnya dipakai beli narkoba. Uangnya dipakai judi. Uangnya dipakai selingkuh. Ini akan berbicara. Uang itu akan berbicara, saudara. Jadi semua yang ada dalam dunia, Allah berkata, kamu dihakimi. Lalu yang menuntut itu ya hartamu, ya orang-orang di sekitar ini loh. Ini sudah pernah melukai saya, ini berbuat jahat sama saya. Nah itu yang nuduh saudara. Maka saudara yang dikasih Tuhan, hidup seperti Tuhan katakan, kasihlah samamu. Berarti kita tidak punya musuh. Kalaupun orang merugikan kita, kita tetap berbuat baik. Kalau engkau mengasihi pasanganmu, engkau berusaha menyenangkan hati pasanganmu, ya pasanganmu sukacita, bahagia, kamu juga ikut bahagia. Jadi setiap kita, saudara sekalian, punya peran supaya rumah tangga kita jadi bahagia. Lalu buka di pita yang biru. Efesus pasal yang kelima, ayat ke-22 sampai 24. Itu perintah Tuhan untuk istri, hai istri tunduklah kepada suami. Kalau Yesi hari ini kau ngambil keputusan untuk menjadi istri bagi Seto, kau punya sikap, punya satu keputusan, aku mau tunduk kepada Seto. Kalian pacaran berapa lama? 5 tahun. Selama 5 tahun pernah bertengkar? Sering? Agak ya, pokoknya yang pernah bertengkar ya. Nah sekarang kalau bertengkar, siapa yang banyak mengalah di antara Anda berdua? Siapa? Seto, saya tanya Seto, siapa yang banyak mengalah? 50-50. Saya tanya si Yesi, siapa yang lebih banyak? Sama saja. Wah, ini. Ya. Yesi, perintah firman Tuhan, hai istri tunduk kepada suami. Ya, jadi nanti kalau suami sudah ngambil keputusan, suka tidak suka, kamu harus tunduk kepada suami. Nah tunduknya seorang istri dasarnya karena cinta, karena mengasihi. Kalau istri bangga dengan suaminya, menghargai suaminya, menghormati suaminya, kagum dengan suaminya, kamu bisa mesra dengan suamimu. Kau bisa bergairah dengan suamimu. Kau bisa melayani suamimu dan kau bisa menikmati hidup rumah tanggamu. Kau bisa menikmati hubunganmu. Tapi begitu seorang istri tidak lagi menghormati suaminya, tidak menghargai suaminya, enggak kagum dengan suaminya, dia mulai dingin. Dia tidak bisa melayani dengan baik. Gairahnya turun, enggak ingin melayani. Dan itu mulai jadi masalah dalam hidup rumah tangga. Dia sendiri tidak bahagia dan buat pasangannya tidak bahagia. Maka firman Tuhan itu kebenaran, tetap benar dan benar. Jadi kalau ada istri-istri yang ngajari, jadi wong wedok aja gelem kalah. Ya. Jadi istri ya jangan mau kalah. Nah.
Terus apalagi kalau firman Tuhan berkata istri itu seperti leher. Leher kan sing nyetir kepala, mengaming sana kan sing nyetir leher. Leher lebih kuat dan sebagainya, menjadi penolong lebih kuat. Oh, penolong yang sebenarnya yang dimaksud ada memang jadi penolong benar, bukan merasa dirinya lebih kuat daripada suami. Nah, kalau istri bisa tunduk, dia kagum dengan suaminya, dia menikmati hidup rumah tangganya. Dan firman Tuhan untuk suami, ayat yang ke-25, nanti sampai 29, hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Standar kasihnya suami seperti Kristus, yaitu kasih yang rela berkorban, kasih yang tidak tanpa syarat, tidak pakai syarat-syarat. Mengasihi ya mengasihi, titik. Kayak apapun bukan masalah, dia baik tidak baik, tetap mengasihi. Jadi istriku keset, cerewet, tetap mengasihi, karena sudah jadi istrinya. Demikian juga seorang istri tunduk pada suami, sekalipun suaminya mungkin jengkelkan, tapi dilakukan. Itu membuat kau melakukan perintah Tuhan, pada akhirnya membawa kau bahagia. Lalu baru berdoa, Tuhan tolong istriku, tolong suamiku, berkati dia. Nah, nanti Tuhan yang mengubah, menjadikan istri yang baik, suami yang baik. Karena Tuhan, pertama karena Tuhan, sikap hati kita dulu. Kita beres dengan Tuhan, maka hubungan kita dengan sesama menjadi beres. Lalu yang ketiga, prinsip ketiga, hormatilah orang tuamu. Kalau engkau sampai hari ini tidak terlepas pengorbanan orang tua yang membesarkan kau, mendidik, membiayai kau. Maka hormati orang tuamu, maka panjang umur dan bahagia. Jadi nanti yang prinsip yang keempat, kalau engkau punya anak, didik anakmu dalam kasih dan disiplin. Harus disiplin tapi juga kasih. Sehingga menjadi anak-anak ilahi yang memuliakan nama Tuhan. Kalau engkau melakukan 4 prinsip ini, saya percaya rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang rukun, bahagia, harmonis, dan diberkati oleh Tuhan. Lalu yang terakhir, Efesus pasal 5 ayat yang ke-20. Mengucap syukurlah senantiasa dalam segala sesuatunya, itu yang dikehendaki Tuhan. Maka dalam hidupmu belajar mengucap syukur. Aku bersyukur Tuhan, Tuhan memberikan pasangan hidup bagiku yang terbaik. Mesti harus begitu, bersyukur dengan pasangannya. Ketika engkau bisa bersyukur, kau bisa percaya bahwa Tuhan telah memberikan yang terbaik. Bersyukur dengan apa yang ada padamu, bersyukur dengan rezeki yang Tuhan berikan. Maka engkau bisa menikmati hidup rumah tanggamu. Senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah senantiasa, selalu, dalam segala hal. Baik buruk tetap mengucap syukur. Maka hidup kita akan diberkati Tuhan dan bahagia. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri, bunga dan Alkitab ditaruh dulu, kemudian saling berhadapan. Saling berpegangan tangan. Dengan iman, dengan percaya, orang yang di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Ada kelebihan, ada kekurangan, tapi belajarlah melihat dari sisi yang baik. Dan dalam pernikahan ada panggilan yang indah untuk Anda berdua. Hendaklah kalian saling mengasihi, saling menolong, saling membangun, saling menguatkan, saling menasihati, saling menghibur di dalam Tuhan. Buat orang yang kau cintai bahagia, maka engkau akan bahagia. Sebelum kalian dipersatukan terlebih dahulu, kalian berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya ajak Anda berdua untuk berdoa terlebih dahulu, demikian juga kalian akan tukar cincin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini 2 insan yang kau kasih, Nathanael Septian Aji Seto Wicaksono dengan Yesi Nardindiana. Mereka berdua saat ini saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua. Dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus, mereka dapat mengenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan kepada mempelai berdua untuk saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran bahwa Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua.
Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Nathanael Septian Aji Seto Wicaksono. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus dan jemaatnya, saya, Nathanael Septian Aji Seto Wicaksono, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Yesi Nardiana yang berada di depan saya, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah janji saya. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Yesi Nardiana. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Yesi Nardiana menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Nathanael Septian Aji Seto Wicaksono yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biar ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan kepada Seto, kenakan cincin tangan kasihmu bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Yesi, kenakan cincin tangan kasihmu bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi Seto di dalam kasih Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan sendiri hadir dan tangan Tuhan yang penuh dengan kasih akan menyatukan Anda berdua di dalam satu ikatan pernikahan yang kudus. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Bukalah hatimu, seberapa besar kau membuka hati, seberapa besar kau percaya, sebesar itu juga segala berkat Tuhan turun atas hidupmu. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan satukan hati, kita serahkan mempelai berdua sepenuhnya pada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu bagi dua insan yang Kau kasih, Nathanael Septian Aji Seto dengan Wicaksono, dengan Yesi Nardiana,
mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang, leluhur dan orang tuanya kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biarlah segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Nathanael Septian Aji Seto Wicaksono dengan Yesi Nardiana di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Seto, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anak, suami yang bertanggung jawab, suami yang takut akan Tuhan, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau buat dia berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Yesi, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkati rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan, dan kehormatan. Diberkatilah Kau dimanapun Kau berada. Luar masuk-Mu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekinah glory adalah rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri. Silakan berdiri, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan mempelai tetap bangkit berdiri, saling berhadapan. Bunga ditaruh dulu, saling berhadapan. Demikian mempelai berdua telah menjadi suami istri yang sah. Silakan Seto, silakan membuka cadarnya sebagai simbol keterbukaan. Sejak hari ini kalian berdua terbuka satu dengan yang lainnya. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman dan keterbukaan tidak memberi kesempatan pada iblis. Termasuk kalau HP-nya di password, pasangannya harus tahu passwordnya. Demikian juga kalau punya rekening masing-masing juga sama-sama tahu. Ya, jangan memberi kesempatan pada iblis. Ya, silakan Yesi pegang pundak Seto. Ini pria yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Seto silakan pegang pinggang Yesi. Inilah wanita yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Mungkin Tuhan memberi kesempatan kau hidup bersama-sama 30 tahun lebih, mungkin 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih, sampai salah satu dipanggil oleh Tuhan. Sebuah perjalanan yang panjang. Silakan Seto berikan ciuman yang manis, kening pipi kiri kanannya. Ya, kening pipi kiri kanannya. Ya, keningnya. Ya, silakan gantian Yesi yang cium suami. Tidak apa-apa, cap bibirmu tidak apa-apa ya. Kalau bibir yang lain tidak boleh ya. Nah, ya, gimana? Kalian senang? Oh, silakan lagi tidak apa-apa kok. Ya,
semua yang menyenangkan, yang membuat bahagia itu dilakukan. Yang bikin sakit hati, bikin susah, jangan dilakukan, dihindari. Agar rumah tanggamu bahagia. Jadi gereja akan memberikan akte, Anda berdua sudah sah menjadi suami istri. Ini bapak ibunya Seto, orang tuanya Seto. Saling berhadapan, bapak ibu saling berhadapan. Sudah berapa tahun menikah? Sambung. Oh adik, wali. Oh ya silakan duduk. Nah, tadi saya tanya suami istri ya. Nah, kalau ini suami istri, bisa berdiri sebentar. Bapak ibunya Yesi, ya, saling berhadapan. Ya, sudah berapa tahun menikah Bu? 25 tahun. Jadi menikahnya 98. Sing bener sing mana? Oh, iya. Masa lupa? Ya. Saya tanya, sudah 25 tahun ya, kurang lebih menikah bersama-sama, masih sisa berapa tahun tidak tahu. Ya. Saya mau tanya, Yesi, jujur ya Yes, jujur ya. Nah, Bapak Ibu, banyak ributnya atau rukun? Nggak usah dijawab. Paling tahu. Dia tahu, Bapak Ibu, nah juga tahu mana yang dominan ya, mana yang jadi pemimpin. Wah, masih tahu ya. Ya, saya mau tanya, Ribe kembali ya. Dulu menikah itu dijodohkan apa kenal sendiri? Kenal sendiri. Masih ingat kenalnya di mana? Oh, tetangga. Oh, Pak Enggo. Kepek Tonggo. Pak Tonggo, ya. Sudah 25 tahun ya. Ucapkan terima kasih sama istri, Pak. Kalau sudah sampai hari ini, itu semua tidak lepas pengorbanan istri. Mungkin istri itu, mungkin juga cerewet, mungkin ya. Tapi kalau dihitung-hitung, perbuatan baiknya jauh lebih banyak. Ya. Kalau sampai hari ini, tidak terlepas pengorbanan seorang istri. Ucapkan terima kasih Pak. Terima kasih. Masa singkat aja, terima kasih. Nah, nama istri siapa Pak? Darmiati. Terima kasih Darmiati. Ya Bu, ucapkan terima kasih sama Matur nuwun ya Pak. Matur nuwun Mbak G, jawabnya. Ya, silakan Pak, istri dicium Pak. Silakan dicium, sah, percaya saya, sah itu, benar-benar sah kok. Ya, silakan dicium Pak, silakan dicium. Ya. Silakan Pak, wong sah kok, tidak salah. Nyiume ora kanggo dipeluk. Ya silakan duduk ya. Oh, mempelai ndak duduk. Saya nyuruh duduk orang tuamu kamu ndak. Belum selesai acaramu ya. Ya, silakan Seto sama Yesi datang pada Ibu ya. Ayo di hadapan Ibu. Silakan. Seto bersama Yesi. Yesi sebelah sini. Seto sebelah sana. Ya. Sebentar, jangan sungkep dulu. Ucapkan terima kasih dulu sama orang tua, sama ibu. Ya, silakan ucapkan terima kasih sama ibu. Terima kasih untuk Mama, Bapak, dan Om Tono atas segala yang sudah diberikan, wejangannya, semuanya. Saya terima kasih, kami terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah. Silakan sungkem bersama-sama sama ibu. Ya, sama-sama ibu aja, sama ibu. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya, jadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Ya, silakan. 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 Ya, silakan.
Silakan Sita peluk, Mama dipeluk, cium. Pada Om silakan juga. Pada Om silakan. Silakan mempelai datang pada orang tuanya. Yesi di hadapan Ibu, Seta di hadapan Bapak. Ya. Silakan Yesi ucapkan terima kasih sama Bapak Ibu. Makasih Bapak Ibu. Terima kasih untuk pembelajaran untuk Yesi. Selama Yesi udah ada di Ibu, banyak pelajaran yang buat Yesi yang ambil alih juga. Terima kasih untuk segalanya Ibu, Bapak. Semoga kalian tetap rukun-rukun. Dan semoga Tuhan selalu memberkati kalian, orang tua Yesi, Bapak sama Ibu. Terima kasih. Ya, Bapak atau Ibu mau ngasih nasihat silakan. Ya, silakan mempelai sungkem sama orang tua. Yesi sama Mama, Seta sama Papa, ya, sama Bapak, Ibu, ya. Silakan Yesi peluk orang tua ya, cium orang tuanya. Ya, Yesi kepada Bapak, Seta kepada Ibu ya. Silakan Yesi, Bapak dicium. Kepada mempelai berdua, Nathanael Septian Aji Seto Wicaksono dengan Yesi Nardiana, dengarkan firman Tuhan. Sejak saat ini Anda berdua bukan lagi dua tetapi satu. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Saya undang mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah bagi dua insan yang Kau kasih, Nathanael Septian Aji Seto Wicaksono dengan Yesi Nardiana. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan bahtera rumah tangga yang mereka bangun. Biarlah Tuhan senantiasa memimpin mereka hari demi hari yang mereka lalui. Tuhan berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil dan beruntung.
Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Kami berdoa untuk kedua orang tua yang sudah berkorban membesarkan putra-putrinya. Segala pengorbanannya tidak akan menjadi sia-sia di hadapan-Mu Tuhan. Berkati pada masa tua mereka, berkati kesehatannya, berkati segala apa yang dikerjakan, dan Tuhan juga berkati sehingga melihat keturunan dari keturunannya. Kami berdoa untuk setiap kami yang hadir, biarlah berkat yang sama turun atas kami. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biar semua penuh dengan sukacita. Dan kalau sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang